Dan inilah yang membuat saya terinspirasi, wow, luar biasa. Kenapa Kobe Bryant bisa bermain seperti itu? Karena latihannya juga yang sangat luar biasa. Semangat dan niat dia melakukan latihannya itu juga membuahkan cukup hasil yang sangat besar dengan penghargaan-penghargaan dia selama ini ya Pak ya. Betul sekali. Nah gimana sih pentingnya latihan menurut Patria sendiri? Ya, latihan ini pasti diawali dengan passion. Yeah. Passion ini yang membuat dia ingin bergerak terus-menerus. Dan pasti dia punya tujuan besar di depan sana. Iya. Nah, tujuan besarnya adalah setiap pertandingan dia harus menang. Iya. Dan pasti di ujungnya adalah bagaimana dia bisa menjuarai NBA secara keseluruhan. Iya. Nah, itulah yang membuat latihan dia terus-menerus dia lakukan. Dan yang paling hebatnya adalah pada saat dia sedang bermain, dia bisa membuat poin terbesar. Wow. Sebanyak 81 poin. Selama satu pertandingan itu? Dalam satu pertandingan doang. Dan yang paling hebatnya lagi, sebelum dia mengakhiri karirnya sebagai pemain NBA, iya, di usia 38 tahun, di tahun 2016, bahkan dia bikin 60 poin. Wah, keren banget ya. Yes, itulah yang akhirnya menginspirasi semua pemain. Iya. Bukan hanya pemain basket, Iya. bahkan seluruh atlet, gitu ya. Dan kalau kita kaitkan dengan materi-materi kita, ya semangat itulah yang membuat kita terus mau berjuang. Nah, gimana Pak untuk membangun mungkin teman-teman yang sedang merasa atau teman-teman atlet juga yang sedang merasa tidak semangat untuk melakukan latihan, gimana sih Pak kita membangun semangat di dalam diri kita? Oke. Sebetulnya semangat itu harus muncul dari diri kita sendiri. Ya. Dan awalilah dengan visualisasi. Kita bayangkan apa yang ingin kita capai di masa depan. Kemudian setelah itu barulah kita buka apa yang akan kita lakukan ke depannya. Iya. Dan lakukanlah secara bertahap. Jangan pernah menyerah walaupun kita menghadapi banyak sekali tantangan dan rintangan. Tapi justru yang kita lakukan adalah sedikit demi sedikit dan harus terus. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan nanti. Iya. Tetapi semangat dari awal itulah yang akan membuat kita bisa mencapai tujuannya. Nah, intinya kita itu punya niat dengan tujuan apa yang ingin kita capai di masa depan atau di sekarang ya Pak ya. Nah, Patrias ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang membangun semangatnya dia? Terkadang semangat itu belum bisa muncul karena kita juga belum punya tujuan. Nah, oleh karena itu supaya teman-teman punya semangat yang semakin lama semakin meningkat, buatlah Anda tujuan yang besar. Tujuan yang besar itu akan sangat mempengaruhi kita untuk kita membuat apa yang perlu kita lakukan setiap harinya. Iya, betul. Karena tujuan yang besar itu belum tentu bisa dijalankan pada hari ini, belum tentu bisa diselesaikan hari ini. Iya. Tapi bisa saja diselesaikan beberapa waktu sampai dengan waktu yang ditentukan. Iya. Oleh karena itu, buatlah visualisasi kira-kira Anda mau membuat tujuan seperti apa dan apa yang akan Anda lakukan step by step-nya. Dan ketika tantangan itu yang Anda hadapi sangat beragam, saya minta tolong kepada Anda, jangan pernah menyerah. Anda harus tetap bangkit, Anda harus tetap teguh dengan tujuan Anda. Maka semangat Anda pun akan terjaga dengan baik. Iya. Itu saja. Lakukan apapun itu yang terbaik ya Pak ya. Betul. Nah, semoga apa yang disampaikan Patrias untuk pembahasan kita kali ini dapat membantu teman-teman. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sampai jumpa! Dah.